wujud daripada bentuk kita cinta terhadap tanah air, karena sebagian daripada pengamalan Salam Toab Nahdien. Baik para sahabat semuanya, hari ini kita sedang berada di tempat pemakaman umum Desa Panyosogan. Hari ini kita akan mereview fasilitas yang ada di pemakaman Desa Panyosogan. Salah satunya di pemakaman Desa Panyosogan ini tersedia tempat MCK dan tempat buat kebersihan dan lain sebagainya. Sebelumnya saya mau tanya-tanya dulu ke Pak Kuunya langsung. Ini ya, fungsi tempat ini buat apa ini Pak Kuu? Nah ini teh sebetulnya mungkin suatu kebanggaan buat desa kami juga, di salah satu tempat yang namanya makam pemakaman umum dibuatkan MCK dan juga buat kuburan. Inti nama mudah-mudahan bermanfaat untuk kedepannya, karena yang namanya zaman sekarang itu di tempat-tempat seperti yang buat jaro itu benar-benar ya penting lah, sangat penting itu aja. Ini kebetulan di makam sebelah selatan juga tidak ada seperti ini, malah termasuk kalau malam teh udah terang lah istilahnya, udah masuk listrik itu. Ya mudah-mudahan bermanfaat untuk seterusnya lah buat warga sini dan termasuk mungkin warga luar, karena banyak orang yang jaroh dan makamnya banyak yang di sini kan gitu. Itu aja. Oke ya, jadi seperti itu Pak Kuu Panyosogan ini betul-betul memfasilitasi bagi para penziarah di pemakaman yang ada di Desa Panyosogan. Di sini juga disediakan tempat kebersihan, tempat MCK, terus ada di sebelah selatan juga katanya sudah disediakan. Jadi ini bentuk daripada pemerintahan desa memfasilitasi terhadap kemudahan bagi para penziarah untuk melakukan ziarahnya ke keluarganya dan para sepuh yang ada di sini. Baik, terima kasih Pak Kuu. Itu saja reviewnya. Nanti kita lanjut lagi ke makam yang sesepuh di Desa Panyosogan. Terima kasih. Salam Toab Nahdien. Salam Toab Nahdien. Salam Toab Nahdien. Ini keberhasilan Desa Panyosogan, pemakamannya ini bersih-bersih, jadi untuk kepada masyarakat bersih, lingkungannya bagus lah gitu. Mudah-mudahan masyarakat yang lain bisa termotivasi dengan Desa Panyosogan. Terima kasih. Salam Toab Nahdien. Salam Toab Nahdien. Baik, hari ini sahabat-sahabat tim Toab Nahdien sedang berada di pemakaman sesepuh di Desa Panyosogan yang konon katanya ini sesepuh yang babat alas di Desa Sindang Barang.
Jadi cuman dimakamkannya di Desa Panyosogan karena kebetulan Kasepuhan ini memang asli orang Panyosogan, tapi dia hijrah ke Sindang Barang, lalu dia babak-babak di Desa Sindang Barang dan dimakamkan di Desa Panyosogan. Nah, untuk mengulas tentang sejarahnya Buyut Cihideng gitu ya. Nanti di sini saya ditemani Pak Kuwu, lalu ditemani juga asli dari Sindang Barangnya ada Kang Agus yang akan menyampaikan terkait sejarah Buyut Cihideng itu. Untuk pertama ke Pak Kuwu dulu, ini gimana ini Pak Kuwu soal apa namanya yang diketahui sama Pak Kuwu lah gitu maksudnya. Baik, saya sedikit menerangkan. Saya mungkin dari awal, dari kecil saya udah tahu bahwa ini teh katanya leluhur sesepuh dari Desa Sindang Barang. Setahu saya ya dari kecil, karena saya ini sebagian tempat main saya kan gitu. Nah, setelah sampai hari ini, termasuk saya sampai jadi kepala desa, saya jujur aja karena ini beberapa versi yang cuman yang lebih jelasnya, karena ini yang setiap tahun rutin jaroh dari Desa Sindang Barang, kebetulan di sini ada Kang Agus. Ya. Saya nggak berani untuk menerangkan lebih jauh, takut tidak akurat, karena ini yang saya dengar beberapa versi, tapi lebih baiknya untuk ada gambaran menyerahkan lebih ke Kang Agus sebagai warga Sindang Barang yang selama ini rutin tiap tahun jaroh ke desa kami. Itu mungkin seluruh warga Desa Sindang Barang antusias datang ke sini, meskipun tempat pemakaman ada di Panyosogan, hanya tahu bahwa ini makam keramat aja. Itu buat saya. Kalau mengulas sedikit-sedikit saya takutnya takut salah. Ya, itu aja sebenarnya. Ya, mohon maaf, bukannya saya ini mungkin lebih baiknya lebih jauhnya sama Kang Agus yang jelas-jelas ini sebagai warga Desa Sindang Barang. Itu aja. Baik, sahabat Top Nahdien, tadi Pak Kuwu sudah menyampaikan bahwa yang lebih takut ada kesalahan dalam menerangkan sejarah. Mudah-mudahan ini ada di Kang Agus, kita bisa apa namanya tahu soal sejarah Buyut Cihideng ini gitu maksudnya. Gimana nih Kang Agus, bisa ya, diceritakan? Baik, ya benar ya, ini dari Mbah Buyut Cihideng, benar berasal dari leluhurnya Desa Sindang Barang. Jadi ini saya juga di Sindang Barang tuh cuman warga biasa ya, cuman pernah waktu tahun 2019-an ya, pernah sowan ke Kiai Abah Abdul Hanan. Menurut keterangan beliau, jadi di Desa Sindang Barang itu ada ada tiga sesepuh. Salah satu diantaranya adalah Mbah Buyut Cihideng, Mbah Buyut Mualim, dan Mbah Buyut Gedong. Untuk Mbah Buyut Cihideng sendiri itu bagian irigasi ya kata beliau. Dan langsung saja waktu ada acara wayang golek di Desa Cikaso, tuh dia katanya dikejar-kejar dulu, dikejar-kejar lari ya, sampai akhirnya langsung tiba di Desa Cihideng ini, dan kurang lebihnya masuk sumur ya apa gimana? Tembus bumi ya. Saking jagonya kan gitu. Ya. Cuman yang ngubernya kan gitu ya. Ya, saya juga lupa lagi. Mau istilahnya menjambak karena sudah cuman tinggal kelihatan rambut, menjambak hanya yang keambil rambut, berhubung rambut itu warnanya hitam, hideng lah cek Sunda nama. Jadi timbullah nungaran cai Cihideng antukna, jadi kalau di dia sebutna Buyut Cihideng gitu. Itu aja sederhana. Untuk apa namanya jasa yang dilakukan Buyut Cihideng di Sindang Barang ini apa aja Pak? Ya kalau menurut keterangan beliau ya dari Kiai Haji Abdul Hanan, sesepuh Desa Sindang Barang yang sekarang sudah wafat, kurang lebih saya dapat keterangan dari beliau itu 2015-an lah, waktu sowan diceritakan sejarah Desa Sindang Barang. Jadi Mbah Buyut Cihideng itu di bagian irigasi ya, yang ngebabak-babak saluran irigasi persawahan
di Desa Sindang Barang, seorang diri dia itu. Maka ada yang menyebut juga dia beliau waliullah ya. Sampai tiba di sini ya kurang lebihnya seperti itu sih. Iya. Cuman ya versi singkatnya lah, untuk lebih panjangnya bisa langsung saja mungkin ke Desa Sindang Barangnya yang mengetahui sejarah secara jelasnya lah. Oke. Baik ya, jadi itu secara singkat sejarah Buyut Cihideng. Sengaja ini kita tidak sampaikan semua biar sahabat semuanya penasaran. Jadi silakan, karena Buyut Cihideng ini banyak jasa yang diberikan untuk anak dan cucu-cucunya sampai hari ini bisa dinikmati. Salah satunya adalah jasa Buyut Cihideng adalah di persoalan perairan, ya, Tanian. ya, pertanian, sehingga ini akan menjadi wujud daripada penguatan ketahanan pangan di Desa Sindang Barang, di Desa Panyosogan dan Cihideng menawi gitu merenya. Kiranya itu yang bisa disampaikan terkait sejarah singkat Buyut Cihideng. Nanti kalau mau review lebih panjang lagi, silakan bisa langsung saja ke mana ini? Dari Desa Sindang Barang. Ke Desa Sindang Barang, ke Desa Sindang Barang. Sindang Barang ya. Itu aja, terima kasih. Salam Tuap Nahdiyin. Ya guys, sahabat Tuap Nahdiyin, ini di perjalanan kita menemukan tumbuh-tumbuhan. Ini adalah vitamin C, danas atau nanas.
nanas lokal ini, nanas nih kayaknya nanas lokal nih, nanas Panyosogan. bukan nanas madu. Ya betul. Ya mau itu aja guys. Itu bae teh. Ya sahabat Toap Nahdiyin, di perjalanan menemukan pohon endemik di Desa Panyosogan. Ini pohon yang menyerap air. Ini bagus sekali untuk ekosistem, untuk dipertahankan dan banyak menanam pohon ini. Terima kasih. Ya ini masuknya masih wilayah Desa Panyosogan. Hutannya masih juga ke wilayah Dusun 3, yaitu Dusun Pasir Jati. Nama hutannya? Nama hutan Katakanlah Pasir Jati, karena ini belum terurus. Yang punya sih ada, mungkin karena jauh atau memerlukan biaya gede, jadi seperti liar. Itu aja lah. Salam Toap Nahdiyin. Sahabat semuanya, hari ini di perjalanan kita menemukan mata air yang konon katanya mata air ini menjadi tempat untuk membersihkan tubuh dan pembersihan alat-alat yang lainnya. Konon katanya juga tempat ini menjadi tempat bermain anak-anak tempo dulu. Jadi sebelum adanya PDAM, sebelum adanya Sanyo dan lain sebagainya, anak-anak dulu itu kalau mandi ke sini. Nah, ini kebetulan airnya jernih. Ya, hari ini saya ditemani warga Desa Panyosogan. Ini salah satu pemuda di Desa Panyosogan, Karang Taruna, yang mana mau mereview terkait sumber air atau mata air yang ada di Desa Panyosogan. Mangga, Kang. Ya, untuk nama sumur ini sumur Pasir Jati, dan di sini juga titiknya bukan satu, tapi ada beberapa titik, di sebelah sana juga ada beberapa titik. Nah, untuk sumur ini kebanyakan dimanfaatkannya untuk membersihkan diri, mandi, terus mencuci pakaian. Jadi selain di tempat ini masih banyak juga titik-titik sumber air gitu ya, Kang, ya. Oke ya, jadi di Desa Panyosogan ini memang melimpah airnya. Jadi banyak digunakan untuk kegiatan khususnya manusia gitu. Ini banyak digunakan untuk keperluan manusia. Di samping itu juga ya banyak digunakan untuk pertanian juga. Salah satunya di sekitaran sini banyak yang menanam eceng gondok Dan balong. dan balong-balong. Lauknya mujair banyaknya.
Terus eceng gondok ini fungsinya adalah nanti buat para bebek. Ya, untuk para bebek itu konon katanya kalau pakai eceng gondok, telurnya itu asin nantinya. Terima kasih. Salam Toab Nahdien. Baik sahabat, hari ini kita sedang berada di tengah hutan tebu. Di sini salah satu aset yang dimiliki oleh pemerintahan Desa Panyosogan, karena dengan ditanami tebu ini menjadi pemasukan untuk pendapatan anggaran desa di Desa Panyosogan. Mudah-mudahan tebu ini bisa menjadi penyanggah untuk ibu-ibu dalam urusan masak-memasak. Karena masak tanpa menggunakan gula ini seperti sayur asam tanpa garam. Terima kasih. Salam Toab Nahdien.